Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Husna dengan NIM 119803024 kelas Sosiologi F semester 5. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Sosiologi Industri yang diampu oleh Bapak Hikmat. Yang pertama ada sosiologi. Sosiologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ada socius dan logos. Socius merupakan kawan dan logos itu ilmu pengetahuan, atau dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, meliputi interaksi sosial, struktur sosial, gejala dan fenomena sosial, dan masih banyak lagi. Lalu ada industri. Industri sendiri berasal dari bahasa Latin, itu berasal dari kata industria yang berarti tenaga kerja. Dalam KBBI, industri diartikan sebagai kegiatan dalam proses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Yang secara artian luas, industri merupakan segala kegiatan manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang secara produktif dan komersial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu ada sosiologi industri. Sosiologi industri merupakan cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang struktur dan dinamika sosial pada masyarakat industri, serta berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya. Lalu pertanyaan nomor 2 ada objek dan ruang lingkup sosiologi industri. Objek sosiologi industri sendiri yaitu hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Lalu ada ruang lingkup sosiologi industri. Ada dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu analisis tingkah laku manusia dalam hubungan pada sebuah perusahaan atau industri, yaitu hubungan kerja seperti dalam organisasi industri, manajemen industri, leadership dalam industri. Lalu secara eksternal, analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda-beda, yaitu ada tipologi masyarakat industri, perkembangan masyarakat industri, birokrasi, yaitu kaitan birokrasi dengan industri. Lalu ada analisis dampak lingkungan. Lalu pertanyaan nomor 3 ada ciri-ciri masyarakat praindustri. Yang pertama itu ada produksinya yang terbatas, lalu ekonominya masih bertumpu pada pertanian. Yang ketiga, pembagian kerjanya terbatas. Yang keempat, variasi kelas sosial yang terbatas. Dan yang kelima, masyarakatnya banyak berkembang di wilayah atau daerah pedesaan. Lalu pertanyaan nomor 4 terkait dampak industrialisasi. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Dan akibat dari industrialisasi ini, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mereka ingin mencari pekerjaan yang lebih layak. Pekerjaan ini seperti di pabrik, dan akibat yang ditimbulkannya populasi penduduk menjadi meningkat atau melonjak. Lalu yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Di sini pekerja mesti meninggalkan keluarganya agar mereka mampu memainkan perannya untuk bekerja di mana industri itu telah tersedia. Lalu yang ketiga ada perubahan pada struktur keluarga. Di sini berdasarkan pada pola-pola industrialisasi, di mana suatu keluarga akan cenderung tinggal pada satu tempat atau satu kawasan. Dan setelah adanya industrialisasi ini, keluarga biasanya berpindah-pindah tempat dan hanya terdiri dari keluarga inti seperti orang tua dan anak-anak. Dan apabila anak-anaknya telah memasuki usia kematangan, mereka juga akan semakin aktif berpindah-pindah berdasarkan tempat di mana pekerjaan itu telah tersedia. Lalu yang terakhir ada lingkungan hidup. Di sini ada dampak dari
industrialisasi yang mana menyebabkan polusi. Polusi ini bisa polusi udara, polusi air maupun polusi tanah. Lalu ada peningkatan gas rumah kaca, lalu pemanasan global dan mengakibatkan perubahan iklim. Pada proses industrial ini dapat menyebabkan permasalahan kesehatan pada manusia yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga patogen atau organisme yang menyebabkan penyakit. Nah, lalu dilihat dari keempat dampak tadi, saya akan memberi contoh seperti Kota Jakarta. Di Kota Jakarta banyak sekali perpindahan masyarakat desa atau masyarakat pelosok untuk mencari pekerjaan di Kota Jakarta, dan dengan adanya perpindahan tersebut membuat peningkatan atau melonjaknya jumlah penduduk di sana yang secara tidak langsung dapat berefek pada lingkungan sekitarnya dan menyebabkan lingkungan sana menjadi sangat tidak sehat, seperti ada polusi karena banyak sekali kegiatan atau mobilisasi di sana. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 terkait 5 faktor atau dimensi yang mempengaruhi masyarakat post-industri menurut Daniel Bell. Yang pertama ada dimensi sektor ekonomi. Di sini masyarakat penghasil barang jadi beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Karena suatu bangsa semakin maju, semakin besar pula persentase angkatan kerjanya yang bergerak meninggalkan sektor pertanian atau perkebunan menuju ke sektor manufaktur atau sektor ekonomi, manufaktur ekonomi. Contohnya ini seperti Amerika Serikat yang merupakan satu-satunya negara di dunia dengan sektor manufaktur yang sangat besar. Lalu yang kedua ada dimensi lapangan pekerjaan. Di sini perubahan dalam jenis kerja itu ada keunggulan kelas profesional dan teknis. Lalu yang ketiga ada pemusatan pengetahuan teoritis sebagai bentuk inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Dalam memproduksi barang, hubungan utamanya itu terletak pada koordinasi manusia dan mesin. Dalam masyarakat industri, pengetahuan teoritis atau abstrak lebih unggul dibandingkan dengan pengetahuan empiris yang konkret. Lalu yang keempat ada orientasi masa depan yang mengendalikan teknologi. Jadi dengan kata lain, pada masyarakat post-industri ini bisa berencana dan mengontrol pertumbuhan teknologi. Jadi mereka tidak hanya membiarkan segalanya terjadi. Lalu yang kelima ada pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru, atau dapat dikatakan pada dimensi ini merupakan berhubungan dengan metode atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan baru. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 terkait mengapa buruh di Indonesia sering melakukan demonstrasi kepada pemerintah maupun kepada perusahaan. Sebenarnya di sini ada 3 faktor buruh di Indonesia mengapa selalu melakukan demonstrasi, yaitu yang pertama adanya PHK besar-besaran. Lalu yang kedua ada menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga masuknya tenaga kerja asing. Selama upah yang diterima oleh buruh ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan pertumbuhan tersebut dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak, dan juga dengan adanya demonstrasi tersebut para buruh itu bukan hanya menuntut ingin kenaikan upah, melainkan mereka ingin pemerataan distribusi keuntungan yang diterima oleh perusahaan di tempatnya bekerja. Lalu solusi apa yang bijak untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu ada baiknya semua pihak dapat bekerja sama, dan juga pemerintah bisa lebih adil dalam atau lebih fokus pada tenaga kerja yang ada di Indonesia atau tenaga kerja lokal terlebih dahulu. Lalu
pemerintah bisa melihat atau berkaca pada permasalahan yang serupa dengan hal tersebut. Lalu ada baiknya para pengusaha dan para buruh ini dapat bekerja sama untuk mencegah perselisihan yang ada, seperti misalnya memperbaiki hubungan kontrak kerja. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu pertumbuhan kerajinan yang jadi industri melalui 3 tahapan. Yang pertama ada sistem domestik. Pada sistem domestik ini pengrajin membuat barang-barang pada rumahnya masing-masing. Lalu selanjutnya dikerjakan secara manual. Setelah itu mereka menggunakan alat produksi tradisional yang mereka miliki sendiri. Lalu selanjutnya hasil produksi mereka akan dijual ke pengusaha-pengusaha. Lalu yang kedua ada manufaktur. Setelah kerajinan industri semakin meluas atau semakin lebih baik dan lebih sempurna, maka dibutuhkan tempat khusus untuk pengusaha bertugas mengawasi tenaga kerjanya supaya bisa lebih terawasi. Lalu yang ketiga ada sistem pabrik. Pada sistem pabrik ini yang merupakan memakai mesin, di mana tempatnya di daerah industri yang tenaga kerjanya itu bisa menjadi puluhan atau ratusan, dan biasanya itu bisa terletak pada dalam maupun luar kota, dan barang-barang yang diciptakan itu akan mereka sebarluaskan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.